sejahtera buat kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Ini Lampung ya, Tabe Po. Salam guru penggerak. Bingung ya, mulai bingung. Apa salamnya? Semua tadi pakai pantun, saya juga mau pakai pantun. Mencintai Lina, orangnya galak. Cakep. Cari modus biar gak kelihatan bingung. Cakep. Karena saking cintanya sama guru penggerak, pagi ini saya cus ke Sekuti Agung. Beli mangga di perempatan. Cakep. Salut, sebelahnya ada kapal apung. Cakep. Izin mau penghormatan. Yang tidak kesebut jangan kesinggung. Yang pertama, Bapak Nur Rahman, saya kalau melihat panjenengan itu nggak ada kata lain kecuali ini. Muda, ganteng, ya ada bekas-bekas sujudnya. Kalau sudah hitam-hitam begini, awas Pak, biasanya istrinya lebih dari satu. Awas, iman tahan Pak, Rohmannya yang nggak bisa biasa. Sudah muda, doktor, kepala dinas, luar biasa. Pendidikan Lampung Tengah di tangan panjenengan. Semoga panjenengan dipermudah oleh Allah. Gak usah khawatir Pak, ada guru penggerak semua di sini. Bunda Emil, makasih ketemu lagi sekian kalinya. Ibu pernah sowan dan rawuh di sekolah saya. Terima kasih, beliau ini sosok yang inspirator. Semoga banyak rezeki Bu. Amin. Tua itu pilihan, muda itu harapan. Muda itu pilihan, tua itu pasti gitu ya. Bapak Sekretaris Dinas Kabid yang saya hormati, Ibu Kepala Sekolah Tuan Rumah, Ibu Ella Mela. Saya tadi sekilas-kilas dengar gosip Ibu dari Metro Batanghari 24 luar biasa, kita satu kampung Bu. Iya. Kalau melihat Ibu sekilas di pandangan saya, Ibu ini orangnya nggak sabaran. Berikutnya Bapak Manto, ngobrol banget, beliau Ketua Forum Guru Penggerak Lampung Tengah, luar biasa. Sehat selalu, menonton, kita sama-sama dari jauh. Ibu yang disebut senior tadi, ibu senior dia tuh aja kan. Tamu undangan yang lain, kepala sekolah yang hebat, komunitas guru penggerak, PP, pengajar praktek, atau bahkan mungkin ada fasil yang datang di sini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Semuanya mudah-mudahan lepas dari acara ini kita semuanya segera mendapat kejutan dari Kemendikbudristek. Minta valid. Ada seorang siswa perempuan datang kepada saya. Pak Dion ada waktu? Ada. Kapan saya bisa ngomong dengan Bapak? Ini serius Pak. Kelas SMA kelas 3. Oke, kamu saya undang di ruangan saya. Dia datang, dia mengatakan, Pak saya bingung. Why? Sudah ada 3 laki-laki yang datang mengatakan cinta kepada saya. Saya harus bagaimana? Saya jawab, ambil pena, pegang buku, tulis dari saya. Kau bilang cinta padaku, aku bilang nanti dulu. Usia kita masih sangat belia. Meskipun aku tak juga cinta kamu, serahkan pada Tuhan. Kalau berjodoh kita akan bertemu. Coba kau pikir, kau dan aku punya apa kalau bicara cinta. Ada yang senang padamu, katakan itu, nyanyikan itu. Kita ini terlalu piawai untuk berbuat, tapi tidak terlalu cerdas dan sadar bahwa kita telah menyakiti banyak orang. Pak Kadis, hati-hati dengan perempuan. Perempuan adalah makhluk yang Allah desain. Kalau menyakiti
dengan hati dan pakai hati. Kalau tidak, percuma, sia-sia. Jadi guru tak pernah mengerti siswanya. Terima kasih. Waktu dibatasi. Sebenarnya saya pengen game, tapi karena waktu. Saya sudah akrab sekali. Saya 4 kali diundang Ibu Ratna di SMA Negeri Terus Munyai. Luar biasa. Aromanya juga, getarannya juga sama. Karena luar biasa lah. Next mas. Kita lihat Bapak Ibu. Yuk, mas. Guru itu harus. Yang pertama, totalitas agar berkelas dan mudah-mudah mengakui salah dan terus berbenah. Gak gampang. Kita pandai betul berteriak-teriak membahagiakan orang lain, padahal kita sedang rapuh. Berteriak-teriak mengaku gagal, bahkan minta maaf kepada orang lain. Terlihat ingin sempurna di mata banyak orang, tapi ternyata kita adalah seorang ibu dan ayah yang gagal dengan anak-anak kita. Hati-hati, hati-hati. Matahari tidak akan pernah terlambat menyinari kita. Bulan juga tidak akan pernah berkhianat. Yang ada hanya harapan. Apakah kita mampu untuk terus bertahan dan menjadi lebih baik? Bukan tentang salah, bukan tentang apa, bukan tentang kurang. Hidup ini adalah pengabdian. Bekerjalah melebihi apa yang kamu dapat. Kelak kamu akan mendapatkan lebih dari apa yang kamu kerjakan. Pangkat hanya titipan. Ketika sedang punya jabat, punya pangkat, kamu tidak meninggalkan legasi yang baik. Hati-hati. Secepat itu orang-orang yang dulu kagum, hormat, tunduk dan patuh padamu juga akan pergi, bahkan mungkin lebih cepat perginya dibandingkan pangkat dan jabatan yang akan meninggalkan. Sadar, sadarlah. Hidup ini gak mudah, tapi bukan tidak mungkin. Wahai guru penggerak dan penggerak, semoga slide saya hari ini menginspirasi. Saya juga seorang guru. Kurikulum Merdeka datang membantah, memporak-porandakan idealisme saya. Jangan terlalu sering mendidik dan memposisikan anak, menghakimi mereka lewat otak kiri. Otak kiri hanya selalu mengatakan bodoh, pintar, gagal, kamu gak pandai. Sementara otak kanan selalu memposisikan kamu malas, rubah malas. Mungkin dia yang duduk di belakang, yang setiap kita datang mengantuk dan selalu remedial tentang nilai-nilai kita. Kita hakimi lewat angka, dia adalah ranking ke-40 dari 41 siswa. Siapa tahu dengan cepat Allah berubah, dia menjelma menjadi orang yang nanti berjasa dan menyelamatkan hidup kita. Hati-hati. Belajarlah. Karena hidup itu bukan dapat apa, tapi memberi apa. Belajar yang pertama. Bapak Ibu yang saya banggakan, menjadi seorang guru, pendidik, pengajar seperti saya dan Anda semuanya. Belajar yang pertama adalah, ngapunten kalau nanti banyak saya petik dari sisi-sisi keislaman, karena sesuai agama dan kepercayaan saya. Yang pertama, belajarlah dan terus melatih diri untuk ikhlas. Berapa gaji guru? Mungkin tak sepadan dengan apa yang kita kerjakan. Kita hanya menjadi orang barisan terbelakang yang dilupakan oleh anak didik kita. Ketika
besar. Kita lupa kecewa dan harapan itu bukan lawan. Kecewa itu sementara harapan itu yang tidak ada batas. Angkat tangan. Yang berani angkat tangan. Saya kasih ATM saya. Yang tidak pernah punya rasa salah. Saya ingin tahu siapa itu, saya buat banner, saya laporkan ke Jibril. Angkat tangan. Nggak berani. Bahkan Pak Kadis pun tidak berani angkat tangan. Wahai guru penggerak, jangan menodai kemerdekaan belajar, kurikulum merdeka belajar dengan gaya sikapmu yang mengumbar-umbar sesuatu yang tidak punya nilai edukasi di media sosial. Hargai, jaga marwah kurikulum merdeka. Boleh bergaya, jangan offset. Ingat, guru adalah artis. Dari ujung kaki sampai ujung kepala, dia adalah potret Mauidah Hasan. Percontohan bagi anak-anaknya. Ada anak yang diam, gak pernah paham dengan pembelajaran kita, tetapi dia 24 jam mencoba berdandan rapi seperti dia melihat guru idolanya. Itu dakwah, itu pahala. Ada seorang siswa, gak ada prestasinya sama sekali. Yang dia mau, dia hanya ingin seperti ibu atau bapak gurunya. Itu juga dakwah. Muhammad bin Jasamah, sahabat Rasulullah SAW. Suatu ketika dia perang menghadapi orang kafir Quraisy. Begitu perang, Allah takdirkan musuhnya jatuh. Tibalah saat Muhammad bin Jasamah mengangkat pedang hendak ditusukkan ke jantung dada lawannya itu. Tapi begitu mau ditusuk, lawannya ini mengucapkan kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kalimat syahadat itu enggak dihiraukan oleh Muhammad bin Jasamah. Karena Muhammad tahu dia munafik, dia pembohong, dia sering bersilat lidah. Gak bisa mempengaruhi sikapku. Bunuh, cas. Berita tentang Muhammad membunuh orang yang bersyahadat itu sampai di telinga Rasulullah SAW. Muhammad, apa benar kabar yang ku dengar bahwa kau telah membunuh orang yang bersyahadat? Benar ya Rasulullah. Kenapa kamu bunuh? Dia itu orang munafik. Dia hanya bertipu daya. Saya hafal orangnya. Kalau tidak saya bunuh, dia pasti berbalik arah, menyusun kekuatan, dan nanti pasti akan kembali menyerang kita. Rasulullah mengangguk. Masih ada jasadnya. Masih ya Rasulullah, bawa sini. Dibawa jasadnya. Begitu jasadnya datang, belah dadanya kata Rasulullah. Ambil isi hatinya, kamu dengarkan. Gak mungkin bisa ya Rasulullah. Mana ada hati bisa didengarkan. Rasulullah bersabda, kamu itu aneh. Tak suruh dengerin hatinya, kamu gak bisa. Terhadap lisannya, kamu gak percaya. Sekarang maumu apa? Muhammad, dia sudah bersyahadat. Jangan kau bunuh harusnya. Bahwa kamu punya kekhawatiran dia akan berbalik arah, dia akan berkhianat. Itu bukan wilayah. Jangan offset. Bapak Ibu, siapa yang ingin kurang? Siapa yang ingin cacat? Siapa yang ingin bodoh? Siapa yang ingin tak ngerti? Semua orang ingin paham dan mengerti. Nanti pulang dari semua, tatap anak-anak kita itu pakai hati. Sekedar mengatakan, Andi, kamu ganteng banget pakai ini. Apa susahnya? Itu energi bagi dia. Ina, ibu seneng banget sama tulisan kamu. It's okay. Apa susahnya? Tapi kalimat ibu terekam dan dia pulang bangga. Saya punya anak kelas 2 SD. Bu gurunya mengatakan, anak Anda ini hati ini cantik banget, bagus banget. Diceritakan seminggu di rumah. Nama ayah dan ibunya tidak disebut lagi. Hanya kata-kata gurunya, anak adik ini bagus. Next. Yang kedua,
Belajarlah berdamai dengan konflik. Perkaya diri dengan sesuatu yang bermanfaat. Bohong di sekolah bahagia kalau dari rumah sedang tidak baik-baik saja. Bohong. Bohong tepung penggerak, tarik penggerak. Ayo kita bergerak, tergerak dan menggerakkan kalau dari rumah kita sedang berkonflik. Ibu, ayah ucapkan kata istri, hati-hati ya. Kata hati-hati itu, hati-hati ya, membuat seperti motor ini berjalan lancar sampai kelas energinya beda karena kita tidak sedang berkonflik dari rumah kita. Bapak Ibu, jangan mengejar piawai di hadapan orang lain sementara kita lupa untuk menjadi orang yang bijak dan baik di rumah kita. Lihat fenomena Idul Fitri. Semua orang pandai mengucapkan minta maaf kepada orang lain, tapi dia lupa bersujud, mencium dan minta maaf kepada suaminya. Seorang istri pandai betul memberi nasihat kepada orang lain, tapi dia lupa meminta maaf kepada anaknya. Salah tidak seorang ayah saling dan cium tangan anaknya? Tidak. Mari, setelah acara ini, hidup ini cari apa? Cari harta, sampai mati gak cukup. Cari pangkat, dikejar usia. Cari posisi, waduh saingannya banyak. Hidup itu cari ketentraman dan kebahagiaan. Hadirin yang saya hormati. Yang ketiga, yang keempat, belajarlah menjadi seorang guru itu. Belajar untuk menjalani hidup dengan tidak banyak minta. Pasrah tapi banyak memberi. Kurangi retorika, perbanyak aksi. Jangan ngomong terus, jangan teori terus, praktekin. Saya punya seorang siswa. Kalau pakai bahasa orang Jawa Timur, Pak Kadis, goblok tenang. Pokok. Di kelas 2 dia harus keluar, memutuskan karena nggak sanggup biaya sekolah. Suatu ketika saya pulang dari Bandar Lampung ketika mengambil pasca. Di jalan hujan deras. Tiba-tiba di jalan motor saya ini baru. Karena ciri khas baru itu kreditnya belum selesai. Motor saya mogok kena air. Azan maghrib tiba. Saya hanya, ya Allah, kenapa motor ini? Saya nggak ngerti sama sekali ini